jika tidak ada literasinya, bagaimana Alkitab terjaga keasliannya? Oh, gampang. Alkitab itu produk dari Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sumbernya adalah Yesus. Bagaimana terjaga, Pak, keasliannya kalau tidak ada literasinya? Kan mestinya didukung oleh tulisan-tulisan lain yang sebagai dasar literaturnya. Soal kitab-kitab suci perlu literasi. Kalau yang perlu literasi itu kitab karangan manusia. Skripsi, tesis, sastra, karya sastra itu perlu literasi. Kalau Alkitab enggak, kitab suci enggak. Begini cara Allah menjaga keaslian kitab suci. Kita ambil contoh ya, Musa saja. Ya, Musa itu mati pada umur 120 tahun di dalam Ulangan 34 ayat berapa ya? Ayat 7 mungkin. Ulangan 34 ayat 7, Musa mati pada umur 120 tahun. Padahal Musa menulis 5 kitab. Kira-kira Musa menulis ya mulai umur 30-an lah ya. Enggak mungkin dari bayi dia nulis kitab, enggak mungkin. Anggap saja 100 tahun lah. 100 tahun nulis 5 kitab. Berarti kurang lebih ya satu kitab 20 tahun. Lalu Musa mati. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu Musa mati. Nah, siapa yang menjaga kelima kitab Musa ini? Padahal Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi. Belum ada fotokopi. Siapa yang menjaga? Ya Yesus memilih nabi dong, nabi lain. Nabi lain dari turunannya Musa. Ya, Musa punya anak, punya apapun juga di situ, ya. Satu orang menjaga kitab Kejadian, ya. Kurang lebih 200 tahun ya. Kalau sampai zaman Yesus saja. Musa sampai zaman Yesus itu kan 1500 tahun, anggaplah 1600, ya. Terus Musa kitabnya udah pada rusak dong. Ya, dijaga oleh turunan-turunan Musa. Tentu saja nabi yang dipilih, sebab Yesus konsisten. Yesus memilih nabi-nabi untuk menulis kitab suci. Ya, dijaga oleh para nabi juga ya. Kejadian turun temurun 200 tahun pasti rusak dong. Sebuah kitab 200 tahun pasti rusak. Jadi kitab Kejadian, kitabnya Musa, Kejadian sampai Ulangan, kemungkinan di zaman Yesus saja sudah disalin ulang 8 kali, 7 sampai 8 kali. Kalau kitab Maleakhi mungkin 2 kali. Yesaya itu kalau dihitung 1000 aja mungkin 5 kali. Ya, jadi begitu cara Allah menjaga firman-Nya, keasliannya. Makanya kami tidak ada literasi. Kitab suci kok ada literasi? Kalau Anda berkata kitab kami didukung oleh literasi, artinya Anda sedang pamer kitabmu karangan manusia. Astagfirullah. Ya. Begitu caranya. Demikian pula nanti sampai the Dead Sea Scroll ditemukan 1600 tahun ya. Itu kurang lebih hampir sama lah. Ya, dari sejak zaman Perjanjian Baru sampai munculnya lagi itu 1500-an juga. Demikian pula dari Musa sampai Yesus itu 1500-1600 juga. Dijaga oleh nabi-nabi. Kalau di dalam Perjanjian Baru juga oleh rasul-rasul yang ditunjuk. Turunannya Paulus ya menjaga kitab-kitabnya Paulus. Begitu caranya. Kami tidak perlu literasi, nggak perlu. Ya. Kitab suci, Alkitab satu-satunya kitab suci kok perlu literasi. Alkitab kitab suci satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat dikuasai Roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang
tandingi, hikmatnya tak terselami dari Yesus Allah. Abadi tidak akan berlalu, meski langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap abadi selamanya. Jadi clear ya, Alkitab satu-satunya kitab suci, tidak perlu literasi. Lah terus gimana cara jaganya? Dipilih nabi-nabi lain yang menjaga. Itu Alkitab menyalin ulang ya, termasuk menyalin ulang ya. Seperti itu. Very clear ya. Jadi sebuah kitab suci tidak butuh literasi. Kalau Anda bangga, kitabku punya dukungan literasi banyak, justru kamu sedang pamer kitabmu karangan manusia. Pasti. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.